Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda di Rembuk Jawa Timur. Tentunya podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur hadir kembali menyapa Anda. Dan tentunya tema kita di hari ini lebih berkaitan pada sekolah rakyat bukti negara hadir putus rantai kemiskinan. Jadi memang kita akan coba berbincang dari banyak sudut pandang begitu ya. Kalau bicara soal sekolah rakyat ini tentunya salah satu upaya ketika kita berbicara soal pendidikan begitu kan, meningkatkan kualitas pendidikan yang itu tentunya tidak hanya menjadi hak dari sebagian warga begitu kan, tapi secara menyeluruh baik masyarakat yang tidak mampu. Tentunya untuk sekolah rakyat ini akan hadir menjawab kebutuhan yang ada. Jadi memang bukti negara hadir untuk bisa memutus rantai kemiskinan. Tapi ada banyak begitu kan problem, ada banyak persoalan. Apakah memang sudah menjawab kebutuhan yang ada? Apakah sudah hadir secara menyeluruh di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur? Semuanya akan dijawab oleh tamu kita di hari ini. Beliau ini sangat luar biasa kalau akan diajak ngobrol soal tema kita hari ini. Saya akan langsung perkenalkan beliau yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Dr. Benyamin Kristanto. Apa kabar? Baik, Mbak Eli, pemirsa semua Garuda TV. Sehat. Wah, alhamdulillah. Kita ngobrol tentang pendidikan, kita ngomong soal sekolah rakyat, Dokter. Siap. Sudah kemana saja dan apa mungkin yang sempat bisa dibagi untuk pemirsa Garuda TV berkaitan dengan sekolah rakyat putus rantai kemiskinan ini, Dok? Ya, jadi kebetulan saya di Komisi E. Baik. Komisi E itu memang membidangin dinas pendidikan dan dinas sosial. Jadi dua-duanya itu di bawah kami, Komisi E. Maka seperti tadi Mbak Eli udah sampaikan, Pak Prabowo ini memang sangat-sangat concern untuk menuntaskan kemiskinan, satu. Siap. Dan Pak Prabowo ini seringkali menyampaikan bahwa kita ingin membentuk generasi emas. Oleh karena itu, untuk membentuk negara yang kuat, yang emas, maka generasi mudanya harus dipersiapkan. Betul. Dalam rangka 2045, berarti artinya 20 tahun yang akan datang. Berarti sekarang ini sekolah-sekolah itu harus disiapkan. Kami kadang-kadang mendapatkan, Mbak Eli, orang yang sebenarnya pinter, orang yang sebenarnya ya wawasannya luas, IQ-nya mampu, punya kemampuan, tapi masalahnya kendalanya cuma satu, nggak punya uang. Implementasi di Jawa Timur sampai dengan hari ini sudah berapa jumlah sekolah rakyat ini, Dokter? 19 sekolah rakyat, begitu. Yang kemarin saya tinjau itu adalah yang di Batu dan di Malang. Evaluasinya, Dok, ketika dokter mengunjungi tempat tadi? Jadi konsep ini kan juga sebenarnya konsep dari Pak Prabowo ini adalah sekalian dibuat boarding school. Artinya disiapkan asrama juga di sana. Ya. Makanya kemarin saya sempat ke sana sekalian mencicipi tempat tidurnya. Nah, saya mencicipi tidurnya. Oh, enak. Spring bed, tapi spring bed spon gitu ya ceritanya. Terus ada dua susun begitu. Lalu dari situ kita juga ke tempat mereka punya aula cukup bagus, cukup luas. Lalu informasinya mereka anak-anak yang tidak mampu ini supaya karena ini zaman digital, maka mereka mau diberikan masing-masing satu buah laptop. Betul, itu sempat kita baca juga di beberapa media. Betul. Jadi anak-anak yang masuk ke sekolah rakyat ada banyak fasilitas yang mengikuti mereka. Ya, yang diberikan. Ya, karena sekarang zamannya digitalisasi. Begitu, itu terus sana. Dari sana kita ke kantinnya lah, bukan kantinnya, tempat makannya, dapurnya, tempat kita makan bersama. Karena kan ini kan tadi saya bilang konsepnya kan seperti di luar negeri, boarding school. Jadi masuk ke asrama, dia juga dapat tempat tidur, dia juga mendapat makan 3 kali. Dan kami coba menu-menu makanannya, kebetulan kami minta kita makan yuk, kayak apa sih bersama-sama dengan mereka, menu makanannya apa. Ternyata makanannya ya sesuai dengan gizi-gizinya, begitu. Jadi kalau saya lihat konsep ini bagus, karena kadang-kadang misalnya gini, diberikan biaya untuk sekolah di suatu tempat, Mbak ya. Tapi ternyata rumah dia jauh di ujung gunung. Ini kan transportasi juga buat ke sana. Butuh akses begitu ya? Ya, butuh akses, butuh dia udah jalan kaki jauhan itu sampai ke pelajarannya nanti nggak masuk, begitu. Nah, karena itu kalau saya lihat bagus konsepnya, jadi ada asrama, sehingga yang bersangkutan itu
dia sudah tidak perlu capek-capek. Habis sekolah dia istirahat, mengerjakan tugas, makan bersama, begitu. Karena Dok, memastikan program yang sangat luar biasa ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Itu bagaimana proses seleksinya? Artinya data yang dipakai untuk bisa menyeleksi anak-anak yang masuk di sekolah rakyat itu sudah sesuai nggak sih, Dok? Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita prioritaskan pada masyarakat desil 1 dan desil 2, Bu, Mbak. Artinya dia tadi desil 1 itu penduduk yang masyarakat yang sangat miskin. Ada kriterianya. Misalnya rumahnya begini, udah plester atau belum, nggak punya kendaraan. Nah, kalau yang masih belum diplester itu berarti yang sangat miskin tadi. Nah, itu diprioritaskan ke sana. Karena kami juga sampaikan pada Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial bahwa jangan sampai seperti zaman kemarin itu, Mbak, misalnya diberikan kartu KIP atau KIS gitu, ternyata kartu KIP dan KIS-nya ini tidak sampai pada orang miskin. Sampainya karena Pak RT-nya kenal si Ono, Pak RW-nya itu, begitu, Pak Lurahnya itu, Pak Kadesnya itu. Jadi akibatnya yang terjadi itu bukan sasaran yang tepat. Jadi dipastikan nggak akan ada faktor like and Kami dislike harapkan begitu, Mbak, gitu ya. Karena ini berdasarkan data desil 1, desil 2 yang boleh. Jadi walaupun saya mau, istilahnya saya dewan, saya mau masukkan keponakan saya, nggak bisa karena dia tidak terdaftar dalam desil 1 dan desil 2. Tapi adakah syarat anak berprestasi, Dok? Artinya tidak hanya tidak mampu saja, tapi dia harus berprestasi atau bagaimana, Dokter? Sekarang ini masih program awalnya fokusnya pada mereka yang tidak mampu dulu, kemiskinan dulu. Ya. Tentu dalam perjalanan waktu akan dievaluasikan, Mbak, begitu. Tapi yang utama ini kan menuntaskan atau memutuskan rantai kemiskinan itu, sehingga itulah yang diharapkan. Goal yang diharapkan apa sih, Dok, dari sekolah rakyat ini? Karena ini memang masih program yang baru running begitu ya. Tentunya ada pertimbangan yang sangat luar biasa di belakang itu semua. Apa goal yang ingin dicapai, Dokter? Ya, jadi kan tadi sudah disampaikan bersama bahwa satu sasaran utamanya menuntaskan kemiskinan. Ya, supaya anak itu bisa sekolah, dari sekolah dia ingin memperbaiki masa depan keluarganya. Berikan peluang pada mereka untuk menghidupkan keluarganya atau memperbaiki masa depan keluarganya. Kedua, kan tadi saya bilang ini sistemnya adalah boarding school, artinya dia diberikan kesempatan tinggal di asrama. Dengan tinggal di asrama itu, tentu kan tidak ada biaya apapun. Tetapi diajarkan anak itu sejak dari awal untuk mandiri. Dia harus berjuang sendiri untuk mandi, beli apapun atau apapun dia harus berjuang. Ketiga, dengan dia bersama-sama di asrama, maka secara otomatis dia itu akan bersosialisasi ya. Jadi ketemu orang yang dia nggak kenal gitu, ketemu sama, bermain bersama, belajar bersama, ya. Sehingga itu juga memberikan mental pada mereka bahwa mereka nanti dalam kehidupan bisnis, pekerjaan ataupun akan mengalami hal sama. Dia bisa ketemu orang yang dia nggak pernah dia ketemu, begitu. Komunitas sesuatu, kelompok ini ketemu kelompok itu, orang misalnya orang ini, suku ini ketemu suku itu, agama ini bertemu agama itu, latar belakang ini bertemu latar belakang itu. Di situ dalam hal nanti berbisnis atau bekerja sama, itu sudah terlatih di asrama tersebut atau di sekolah rakyat tersebut. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali tentunya dengan sisi positif yang sudah disampaikan oleh Dr. Ben tadi berkaitan dengan sekolah rakyat yang harapannya bisa lebih menuntaskan ini permasalahan kemiskinan di Jawa Timur. Ini tentunya ada beberapa poin khusus atau juga bentuk evaluasi yang harusnya tetap dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV Anda yang masih bersama dengan kami di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya untuk program Rembuk Jatim. Dan kita masih berbincang bagaimanakah sekolah rakyat ini sebagai bentuk begitu ya. Kita coba potret secara langsung Jawa Timur seperti apakah kesiapan yang ada, termasuk juga implementasi yang ada begitu. Adakah beberapa evaluasi yang harusnya terus dilakukan sebagai upaya untuk bisa lebih menyempurnakan. Kita nggak boleh intinya ini ya Dok, cepat
merasa puas begitu kan. Ya. Ini baru running, tapi tentunya ada beberapa poin-poin yang tetap harus dibenahi. Mana saja titik yang menurut Dokter Ben ini memang butuh evaluasi lebih lanjut, Dok? Ya, tadi sebenarnya Mbak Eli sudah sampaikan salah satunya soal sasaran. Sasaran, oke. Ya, berarti kan sasaran ini harus tetap dikontrolling, dievaluasi, apakah sasarannya ini tepat sasaran atau tidak. Betul. Jangan sampai ada sisipan-sisipan yang kita takuti. Baik. Kedua, tentu dalam program ini juga, eman sekali Pak Prabowo sudah keluarkan anggaran, misalnya tadi anggaran untuk beli laptop, Baik. anggaran untuk makan, anggaran untuk fasilitas asramanya. Ya. Nah, jangan sampai anggaran-anggaran yang dari pusat itu ya dalam tanda kutip disalahgunakan. Dok, kalau dari segi evaluasi infrastruktur, Dok, lebih pada gedung dan juga fasilitas yang ada, itu bagaimana, Dok, kesiapannya? Artinya memang itu dipersiapkan secara khusus untuk SR atau pemanfaatan gedung yang sudah ada sebelumnya, Dok? Ada sebagian yang memang pemanfaatan dari gedung yang sudah ada. Pemanfaatan gedung yang ada, sebagian itu sudah memang dibuat seperti tadi. Dan kalau saya lihat infrastrukturnya itu bagus. Ini misalnya itu yang ada di mana, Dok? Yang ini coba yang di akan Malang. kita tunjukkan ke Ya. pemirsa Ini- Garuda TV begitu ya? ini tempat makan bersamanya. Luar biasa. Jadi ada Ini sebelumnya gedung apa yang dimanfaatkan untuk SR? kalau nggak salah PMS, pembangunan desa. Oke. Jadi tempat makannya bagus karena kebetulan kami dari Partai Gerindra, Pak. Baik. Kalau Partai Gerindra itu kita ini sering dilatih di Hambalang, nasionalisme, persaudaraan. Nah, itu diambil juga dari konsep seperti tentara di barak, kebersamaan dan segala macam. Maka asrama makan, tempat Bentuknya makan pun ini pun juga. seperti itu, ya. Siap. Dibikin seperti itu. Nah, terus kayak yang saya bilang, sampai saya terantuk-ngantuk. Nah, Ini fasilitas di asrama tidur asrama di ya. jadi selimutnya itu ada tulisan itu bahwa ini memang jadi selimutnya bagus, kasurnya tadi bagus, itu ya tadi saya bilang 2 susun begitu ya. Jadi asramanya saya lihat rapi, lalu lemari disiapkan, segala macam disiapkan semuanya. Terus kami juga sempat berbicara kepada beberapa anak, nah seperti ini, beberapa anak. Nah, ini mereka terharu yang mereka ini tidak termimpi untuk bisa sekolah lagi. Gitu. Nggak pernah membayangkan. Iya, dapat tidak pernah fasilitas bayangkan. pendidikan yang seperti Ya, itu. tapi mereka menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa kami yang tadinya putus harapan begitu ya, tidak terpikir akan bisa sekolah lagi, tapi anak-anak ini diberi kesempatan untuk sekolah lagi. Itu yang tadi saya bilang. Luar biasa program ini, dengan catatan yang tadi ya bahwa tentu kan seluruh program itu tidak pastilah ada suatu masalah-masalah, tidak 100% sempurna. Tetapi dengan etikat baik, dengan tujuan baik, kami harapkan orang-orang yang bekerja di sana juga orang baik-baik, sehingga kalau semuanya itu berjalan dengan baik, tentu harapan itu tercapai. Dok, dari segi SDM, saya juga pengen mengulik sedikit. Bagaimanakah kesesuaian yang ada di sana? Ya. Guru yang ada dan juga orang-orang yang bekerja di sana. Tadi dokter sempat menyinggung juga. Bagaimana? Ya, jadi kan ini kan kolaborasi antara dinas sosial dengan dinas pendidikan. Baik. Tentu guru-gurunya, kepala sekolahnya sudah dipikirkan oleh dinas pendidikan. Jangan sampai ditaruh, ya maaf, misalnya guru-guru yang kualitasnya jelek atau baru lulus atau apa. Tentu dikolaborasikan karena ini kolaborasi dari kedua kementerian, begitu ya. Dari dinas sosialnya menyiapkan anggaran pembangunan dan segala macam. Teknik pelaksananya kan tidak mungkin dinas sosial yang menekel. Tetapi teknik pelaksanaannya kan dilakukan oleh dinas pendidikan. Jadi guru-gurunya qualified, Pak. Oke, baik. Dokter, saya jadi pengen tahu. Sekolah lagi. Saya kira mau sekolah lagi, Mbak Ili. Harapannya begitu. Kan memang kalau urusan pendidikan nggak akan ada batas ya, begitu Betul. ya. Dok, ini loh, kalau ngobrol soal sosialisasi, sudah semasif apa? Artinya untuk program yang sudah secantik ini, begitu kan ya, jangan sampai masyarakat tidak bisa mengetahui atau tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, dokter. Bagaimana? Saya setuju yang Mbak Eli sampaikan.
Jadi kemarin kita juga sampaikan kepada Dinas Sosial dan terima kasih juga kayak hari ini kita diundang oleh Garuda TV. Jadi perlu sekali ada sosialisasi terhadap masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat takutnya gini, nanti kalau dimasuk itu ada biaya gak ya? Itu kan makanya. Sungguh gak ini gratis, tis. Jangan-jangan ada Tetap biaya. ada. Ya, itu yang menyebabkan mereka takut. Siap. Lalu juga biasalah kalau ada konsep baru kan pasti ada yang menakut-nakutin juga. Pro kontra juga Ya, muncul. jangan kamu di sana nanti anakmu begini begitu berkata begitu. Ah, misalnya gitu ya. Nanti anakmu dididik secara militer padahal nggak ada. Hanya meningkatkan nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan sesama murid-murid sehingga mereka punya mental baja, punya rasa sosial bersama, begitu ya. Nah, jadi betul yang Mbak Eli bilang, saya sudah sampaikan pada Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan, lakukanlah sosialisasi supaya tidak masyarakat yang bingung, masyarakat yang ketakutan, mereka jadi tidak was-was kalau anaknya disekolahkan di sana. Karena ketidaktahuan, walaupun sudah ditawari pun kadang banyak yang memilih takut, untuk bisa ya, menghindar begitu ya. Dok, sebenarnya ini agak teknis sedikit pertanyaan saya. Untuk sistem masuk tahun ajaran barunya juga sama, mengikuti tahun seperti anak-anak sekolah pada umumnya atau bagaimana, Dok? Infonya dia kan mengikuti seperti school di luar negeri ya. Artinya bukan Juni-Juli ya? Bukan. Oke. Ya, jadi artinya kalau di luar negeri kan kita sekolah aja SD SMP itu bisa home di rumah, begitu ya maksudnya ya. Nah, tapi gurunya qualified, diakui dan diikutin tes pada ujiannya, dia bisa mengikuti nilai-nilainya, dianggap dia lulus SD, walaupun SD-nya di rumah, begitu ya ceritanya. Nah, jadi kalau saya lihat sih tidak terlalu kaku, ada fleksibilitas untuk masuknya, tapi tentu saja misalnya udah pengen semesternya habisnya di Desember, dia masuk November kan nggak mungkin juga. Termasuk untuk anak-anak yang putus sekolah kah ini juga bisa ya, Dok? Bisa. Artinya karena ini kan konsepnya adalah kemiskinan tadi. Betul. Bagaimana untuk mereka yang putus sekolah mau lanjut lagi di SR itu sangat Betul, memungkinkan. sangat memungkinkan. Makanya kan ada namanya kelompok, berapa kelompok, 4 kelompok, 6 kelompok begitu ya. Kalau dari segi ijazah sama, Dokter? Dari apa? Ijazah. Oh, yang sama diterima. nanti. Oke. Sama-sama. Sama pada sekolah pada umumnya begitu Iya. ya. Oke, nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita ingin tahu juga seperti apakah kegiatan dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Adakah yang terbaru yang berkaitan dengan tema kita di hari ini? Nanti kita akan coba gali kembali. Kita jeda sebentar, pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV. Anda yang masih bersama dengan kami di Rembuk Jawa Timur. Satu podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kita masih bersama dengan Dr. Benyamin di hari ini dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita tahu bersama begitu ya, Dok, kalau Komisi E ini juga turut mengawal begitu kan untuk alokasi anggaran yang ada. Mungkin pada tahun ini dan kedepannya seperti apa, Dok? Memastikan semuanya ini berjalan jauh lebih baik nantinya, Dr. Ben. Ya, kan dari 19 itu, setahu saya itu ada 3 yang merupakan kolaborasi bangunnya juga dibiayain oleh Jawa Timur. Yaitu yang di Batu tadi, itu dari pemberdayaan perempuan dan anak. Lalu yang desa itu, PMDC, Pengembangan Desa itu yang di Malang. Lalu SMK yang di Lamongan kalau tidak salah, itu SMK Negeri Maritim, begitu ya. Jadi ada bangunan-bangunan yang dikolaborasikan dibantu oleh Jawa Timur. Nah, karena kami seringkali sampaikan dan kebetulan juga saya anggota Banggar. Jadi kita kemarin rapat di fraksi Gerindra, Banggar, kita sampaikan bahwa anggaran ini juga harus, jadi anggaran yang dikeluarkan itu harus sesuai juga dengan program menengah dan jangka panjang dari Jawa Timur. Siap. Selain itu, harus sesuai RPJMD dari bukan hanya menengah dan jangka panjang, tapi juga harus sesuai dengan program daripada nasional. Nah, nasional ini, jadi kalau misalnya
Pak Prabowo punya konsep sekolah rakyat, makan gizi gratis, medical check up misalnya. Nah, itu harus Jawa Timur juga ikut dalam program kedaerahannya, harus sinkron dengan ada yang di sana. Jadi menjawab pertanyaan Mbak, tentu Jawa Timur harus berkolaborasi dengan pusat dalam rangka mencapai program-program yang sudah digarisbawahi oleh Pak Presiden. Oke. Dok, lintas dinas, lintas sektor, pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota, memastikan semua bentuk komunikasinya tetap terjaga, ini bagaimana, Dok? Sebuah program yang sangat luar biasa besar karena ini. Ya, kan yang tadi saya bilang, kebetulan kami, kan komisi banyak ya, Mbak ya? Oke, siap. Tapi dalam komisi itu kita mengusulkan program kita. Nah, kalau kebetulan ini sosial dan tenaga kerja ini masih jadi satu link. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia perlu, misalnya nih, ternyata perlu jalan yang bagus, maka dihubungkan dengan komisi yang mengatur perjalanannya. Siap. Seperti itu. Mengingat antusias masyarakat yang sangat luar biasa menyambut sekolah rakyat ini, Dr. Ben, dari jumlah berapa tadi? 18 ya, Dok ya? 19. 19 untuk Jawa Timur. Adakah dalam waktu dekat jumlah ini akan bertambah, Dok? Atau pengennya menyempurnakan 19 ini dulu? Menyempurnakan yang 19 dulu. Begitu. Tapi titiknya itu sudah cukup meratakah? Karena Jawa Timur cukup luas loh, Dok. Cukup. Saya pikir cukup merata. Karena gini, semua dibangun, tapi ternyata pas mengaplikasikannya tidak sesuai, akhirnya kan gedung itu mubazir. Nah, gedung itu kan harus disertai dengan adanya gedung, dengan ada asrama dan segala macam, akhirnya menimbulkan suatu kualitas daripada anak didik itu yang berkualitas, gitu kan? Makanya kita harus evaluasi dulu apakah titik dari uji coba 19 titik ini bisa untuk mengcover daripada seluruh begitu ya. Ada pembatasan nggak untuk Surabaya misal atau tadi Batu ya, Dok, yang ada di Malang itu hanya khusus mereka yang ada di sekitaran sana atau bagaimana, Dok? Pembatasan wilayah untuk anak yang akan masuk dalam sekolah rakyat itu tadi? Ya, karena sebenarnya tidak ada pembatasan, begitu ya. Tinggal kuotanya aja? Betul, kuotanya berapa. Lalu kan kalau data yang tadi saya bilang desil 1, desil 2 itu kan secara global kan ada di Jawa Timur, Pak. Gitu. Tapi kan tentu misalnya Surabaya, dia yang diutamakan juga masyarakat Surabaya, Gresik, Sidoarjo, begitu. Misalnya Sidoarjo ini belum ada, tapi saya dengar-dengar kayak tadi bertanya, adakah pengembangan? Ada, Sidoarjo rencananya mau dibangun juga, pengembangan ada. Tetapi yang 19 ini kita matangkan dulu, kita evaluasi pelaksananya supaya sebaik mungkin. Begitu. Sempat ada testimoni nggak sih, Dok, waktu Dr. Ben mungkin berkunjung ke dapilnya Dr. Ben, begitu kan, ketika bicara soal sekolah rakyat ini, apa testimoni dari masyarakat di Jawa Timur, di wilayah Dr. Ben berkaitan dengan ini? Ya, jadi kalau tadi yang saya bilang yang siswa yang ada siswanya merasa senang, begitu ya? Bagaimana untuk orang tuanya, Dok? Oh, tadi juga ada fotonya. Ya, orang tuanya juga sama. Jadi bukan hanya siswanya yang bergembira dia hampir putus sekolah dan akhirnya mereka bisa mencicipi pendidikan. Orang tuanya juga sangat-sangat terharu karena ya terus terang ini kan gratis semua ya, Bu. Dan diberikan fasilitas begitu ya, fasilitas seperti ya buat ATK-nya, sekolahnya dan segala macam begitu, Mbak. Jadi benar-benar kalau bicara sekolah rakyat ini bukan sekedar sebuah bangunan begitu ya, tidak hanya sebuah gedung, kita tidak hanya bicara buku tapi benar-benar komplit paketnya begitu. Betul. Dokter Ben ya. Dokter, di Komisi E sendiri, untuk Komisi E Jatim sekarang ini apa mungkin topik-topik yang sedang hangat atau ada yang berkaitan dengan sekolah rakyat ini, Dok, yang tengah dibahas? Ya, kalau di Komisi E kan ya yang paling hot begitu, palingan kan ya dinas sosial, pendidikan, sama kesehatan. Karena ini adalah 3 pilar kehidupan masyarakat, begitu. Masyarakat itu pengen sehat, dimanapun dan datangnya penyakit bisa sekonyong-konyong. Nah, sosial itu kita berhubungan sosial, pekerjaan itu apakah mencari pekerjaan itu sudah mudah, misalnya gitu. Jadi hal itu yang sedang kami godok bersama, ya semuanya ya tujuannya, ujung akhirnya adalah kita ingin masyarakat kita dijauhkan atau pementasan daripada kemiskinan, dan mereka bisa mandiri, secara mandiri, untuk bisa survival dalam persaingan baik global maupun persaingan dalam negeri. Begitu. Kalau fokus ke pendidikan saja, artinya adakah pemerataan kualitas pendidikan selain sekolah rakyat ini, Dok, untuk Jawa Timur? Ya, tentu salah satu yang kami sering minta dibantu juga adalah soal bangunan tadi.
Jadi banyaknya bangunan-bangunan sekolah kita yang sebenarnya sudah tidak layak juga, begitu ya. Dan bahayanya kalau itu tetap dipakai, misalnya plafonnya jatuh bisa mengenai si muridnya. Jadi soal pembangunan. Kedua itu sama seperti sekolah rakyat yang tadi kita bicarakan, kita tidak mau di sekolah negeri ini adanya biaya-biaya tambahan. Nah, karena kita tahu sekolah negeri ini adalah sekolah memang yang dibantu oleh negara. Jadi tidak boleh ada biaya A, B, C, D gitu ya. Ini juga kita evaluasi, kita pantau karena masih ada sekolah-sekolah yang ada biaya. Memang bila itu udah disepakati bersama oleh komite sekolah, yang artinya ada wakilnya dari wali murid, disepakati bisa itu. Nah, ya kita mensetujukan dengan catatan tetap tidak boleh memaksakan. Artinya kalau ada biaya ini dan setuju wali murid semua, oke, nggak apa-apa. Tapi benar-benar ada satu anak yang benar-benar nggak mampu, begitu. Kita tidak boleh paksaan, begitu ya. Malah kita harapkan kita bersama-sama membantu anak yang tidak mampu itu, begitu. Oke, karena memang kita sempat juga baca di beberapa media, begitu ya. Dinas Pendidikan Jawa Timur pun juga sudah terus memberikan warning kalau memang tidak boleh. Ya. Ada beberapa pungutan-pungutan tadi. Tapi untuk kesetaraan sendiri, Dok, pendidikan yang ada di Jawa Timur, Dokter melihat seperti apa? Ya, sebenarnya pendidikannya sudah bagus, ya. Cuman nanti pada segmen berikutnya lah kita bicara, kita linkkan dengan soal pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita sampaikan bahwa tidak bisa kita hanya fokus sama pendidikan, tetapi buatlah suatu pendidikan yang muridnya ini bisa langsung bekerja atau bisa mencari uang, begitu ya. Ini kita sudah dapat poin clue tersendiri dari Dr. Ben untuk bisa melanjutkan obrolan kita. Dok, monggo bisa diberikan closing statement pada tema kita di hari ini berkaitan dengan sekolah rakyat. Silakan, Dokter. Ya, jadi Mbak Eli, pemirsa Garuda TV yang kita cintai, jadi tadi sudah closing atau resumenya adalah sekolah rakyat itu adalah sekolah yang memang ide dari Pak Prabowo untuk menuntas daripada kemiskinan. Dan banyak rakyat maupun yang siswanya maupun orang tuanya sangat-sangat istilahnya terharu karena hampir dia tidak bisa bayangkan anaknya bisa lanjut sekolah dan ini bisa sekolah. Kenapa itu bisa penting? Seperti tadi disampaikan, dengan anaknya sekolah, dia akan bekerja menjadi orang berhasil, sehingga dia akan memutuskan rantai pada kemiskinan di keluarga mereka, begitu ya. Tidak itu aja begitu, ada perbaikan dari keluarganya. Kedua, bahwa sekolah rakyat juga mengajarkan untuk nasionalisme, untuk rasa kekeluargaan, berkelompok bersama-sama, bermain bersama-sama, belajar bersama-sama, bersosial bersama-sama, termasuk belajar mandiri, begitu. Nah, kami harapkan teman-teman yang di lapangan di sekolah rakyat, harapan kami pada Dinas Pendidikan dan Sekolah Rakyat, jagalah mutu kalian, satu, termasuk tempat asramanya yang baik, tempat makannya juga yang sesuai, begitu ya maksudnya. Skillnya ataupun pendidikannya, qualified-nya itu harus, dan fasilitas apa yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden kita harus sampai kepada siswanya tanpa ada potongan apapun. Oke, semoga implementasinya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sukses selalu, Dr. Ben. Selamat kembali bertugas, begitu ya. Terima kasih sudah bersama kita di hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.